wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya sapa yang terhormat Bapak di sini ada beberapa Pak Anies sudah ini ya, sudah live ya. Ya, yang terhormat Dr. Haji Anies Masyur MPD, kemudian Bapak Dr. Haji Ainur Rafiq MAG. Kemudian di sini terima kasih pada Bu Cici Mulyasari MPD yang sudah mengundang saya untuk bergabung di sini berbagi ya, belajar bersama. Kalau berbagi saya belum punya apa-apa. Bu Cici ini dari Bengkulu ya Bu ya. Ya, mertua saya Bengkulu Bu. Jadi kadang mudik juga. Kemudian ada Bu Mihartini dari Manpuleleng Bali. Nah, salam kenal Bu. Kemudian ada Pak Arya Ulil Albab, STPMKes, ini Bapak dosen dari IIK Bakti Wiyata Kediri. Salam kenal Bapak. Kemudian ada Bu Harti ya tadi hostnya. Kemudian ada MC Bu Ainur Hayati. Ada juga Bapak Suprani Alfat dan yang Bapak Ibu lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Salam kenal, salam jumpa. Begini membawakan materi tentang literasi ya. Literasi. Baik, izin share Bapak Ibu. Sudah terlihat ya? Sampun nggih Bapak Ibu? Sudah Bu, silakan. Ya, alhamdulillah. Perkenalkan nama saya Siska Yuniati, saya dari MTS Negeri 3 Bantul. Baik, kita kalau berbicara literasi, insya Allah Bapak Ibu sudah sangat familiar, sangat hafal apa itu literasi. Di sini literasi kalau dari UNESCO itu kalau dasarnya itu adalah kegiatan membaca, kemudian menulis, berhitung, itu termasuk literasi. Tetapi pada perkembangannya UNESCO mendefinisikan literasi itu sebagai kegiatan mengidentifikasi, memahami, menginterpretasi, mengkreasi, serta mengkomunikasikan dengan teks. Jadi tetap berbasisnya teks ke dunia yang dunia kita tahu eranya sudah digital ya. Nah, seperti itu. Itu termasuk literasi. Kemudian dari Education Development Center itu memahami literasi sebagai kemampuan untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam kehidupannya. Sejalan dengan kemampuan tersebut, setiap seseorang dapat memakai literasi, dapat membaca dunia. Ini intinya adalah ketika seseorang itu tidak sekadar membaca dan menulis, tetapi dengan bacaan dan tulisannya itu dapat meningkatkan taraf kehidupan, dapat menjadi lebih bijak, dapat menjadi lebih kaya dalam tanda kutip. Itu. Jadi kalau kegiatan itu sebatas membaca, cukup sampai di situ, itu belum literasi. Tetapi dari bacaan itu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi segala permasalahan. Jadi intinya seperti ini, kita diminta dengan literasi itu bisa berpikir secara kritis. Ada problem, tahu problemnya ya, karena kaitannya dengan mungkin kita juga ya, siswa itu juga kebanyakan tidak tahu masalahnya itu apa. Nah, ketika menemukan masalah, berpikir dan menemukan solusi. Itu yang ingin dicapai pada kegiatan literasi. Baik, kaitannya dengan siswa, ini hasil PISA 2018. Insya Allah tahun ini kita melakukan ini sampel PISA juga ya. Mungkin dari madrasah Bapak Ibu ada yang ditunjuk sebagai sampel PISA. Pengalaman di tempat saya tahun 2018 ini ikut sebagai ditunjuk sebagai sampel PISA. Sebenarnya siapa yang menunjuk? Yang menunjuk itu adalah panitia PISA. Panitia PISA. Dasarnya itu kalau
sepengetahuan saya dasarnya adalah nilai ujian nasional 3 tahun berturut-turut yang stabil, artinya stabil jelek atau stabil bagus itu yang diambil untuk sampel PISA. Jadi acak, dasarnya itu saja. Kemudian hasil PISA itu masih memprihatinkan ya kita ya. Di sini rata-rata skor itu adalah 371. Sementara ini rata-rata skor kita. Kemudian untuk skor di dunia itu 487. Ini dari saya sorot dari membacanya saja. Kemudian jadi posisinya itu kalau ada guyonan ya, Profesor Suyanto itu guyonannya begini. Kalau mencari posisi Indonesia, survei PISA maupun survei yang lain itu jangan cari di 10 teratas, tapi lihat dari bawah, nanti cepat ketemu. Dan memang benar kita ketemu ya, di posisi 71 dari 78 negara yang disurvei. 72 ya? Iya. Lanjutnya, kalau yang ini adalah riset tentang literasi. Ini murni literasi, kita itu peringkatnya kembali ya, kita lihat dari yang rendah, berarti kita peringkat 2 dari bawah. Ini tahun 2016 juga. Mudah-mudahan dengan adanya program dari AKMI, dari Kemenak, itu dari GTK juga ada PKB itu mudah-mudahan besok hasil PISA kita meningkat. Amin. Amin. Nah, dengan demikian seperti yang sudah disampaikan Pak Ainul Rafiq tadi ya, bahwa ketika ada siswa itu berprestasi, lihat di belakangnya, berarti ada guru yang berprestasi, guru yang selalu mendukung. Nah, di sini kita perannya sebagai role model. Ketika kita memang berliterasi, ketika kita memang kuat membacanya, kuat menulisnya, kuat berliterasi ya, itu akan berimbas kepada anak didik kita. Itu. Baik, ini ada survei kecil-kecilan yang sudah saya lakukan. Itu yang saya tanyakan adalah buku yang dibeli guru dalam 3 bulan terakhir. Dan jawabannya seperti ini ya, bahwa memang banyak guru yang membeli buku. Banyak guru yang membeli buku. Ini angin segar bagi kita bahwa buku itu sudah lekat ya dengan kita. Jadi setiap 3 bulan terakhir 1 sampai 3 buku itu dibeli gitu. Mungkin Bapak Ibu lebih ya dari itu, lebih dari 3 buku. Karena ini surveinya hanya guru-guru di sekitar kabupaten atau tempat saya saja. Kemudian, nah ketika sudah membaca, ketika sudah membeli, apakah dibaca? Nah ini ada berapa? Ada 23,7% yang sudah membaca. Tetapi ada juga yang belum, yaitu 31,6%. Nah, Bapak Ibu, kaitannya apa sih literasi dengan kita membeli, membaca buku? Ini sangat penting. Jadi ketika kita jadi role model, itu apa yang kita lakukan, apa yang kita baca, biasanya siswa akan mengikuti. Sebagai contoh, ketika menjadi guru itu ini sudah pernah saya tulis juga sebagai essay. Itu jadi ketika guru masuk ke kelas membawa buku, entah buku apa saja, dan itu berlangsung lama ya, itu lama-lama siswa juga penasaran. Sekarang coba Bapak Ibu, kalau mungkin sudah dilakukan ya, kalau setiap kali ke kelas itu membawa buku saja. Kemudian hanya diperlihatkan sampulnya kepada siswa dan diceritakan kepada siswa sedikit saja. Hari ini saya membawa buku novel ya tertentu dengan kisahnya seperti ini. Cuplikannya sedikit saja. Kemudian kalau penasaran baca saja. Itu akan menarik siswa untuk membaca. Pengalaman di tempat saya itu siswa itu cenderung memang menyukai novel-novel ya, novel. Kalau di tempat saya ada kejadian bahwa siswa ini memang caranya yang kurang baik. Jadi kalau ada buku baru, ada novel baru,
biasanya yang serial itu cepat sekali habis. Habisnya itu habis beneran, hilang dari perpustakaan. Dan kemarin itu ada siswa yang menghubungi saya, datang ke meja saya sambil membawa sekardus buku. Dan isinya adalah buku-buku Terelie. Katanya itu dipinjam teman-temannya tanpa izin ke perpustakaan, tanpa mencatat itu. Jadi hanya disimpan di delik gitu. Itu sampai 1 kardus. Saya sampai geleng-geleng lah, ini buku yang paling rusak. Bukunya udah lecek, udah jebol itu, sampai yang terbaru itu ada di sana. Kok bisa? Nggak izin. Iya Bu, tapi ini sudah dikembalikan. Nah, seperti itu. Itu kalau diambil positifnya, memang positif ya. Artinya siswa sudah berusaha untuk membaca. Tapi yang caranya memang perlu diperbaiki. Itu. Nah, untuk ke perpustakaan bagaimana? Apakah guru meminjam buku? Ternyata meminjam. Ini yang paling banyak adalah 1 sampai 3 buku yang dipinjam. Tentunya Bapak Ibu juga seperti itu ya, sering meminjam buku di perpustakaan. Nah, setelah dipinjam apakah dibaca? Ternyata ya dibaca, masih ada yang ini belum dibaca juga. Dan ini kalau dilihat guru yang membaca dengan meminjam itu ternyata lebih banyak ya. Artinya setelah dipinjam kemudian dibaca, itu prosentasenya lebih banyak daripada ketika beli terus dibaca itu. Jadi guru mungkin lebih ini ya, lebih ada stressing atau tekanan. Kalau pinjam kan segera dikembalikan, jadi harus segera dibaca gitu. Nah, kemudian buku apa yang dibaca itu ternyata sastra, Bapak Ibu. Ini yang paling banyak adalah sastra. Dan yang peringkat kedua adalah pendidikan. Oke. Nah, kaitannya ini kan untuk membaca ya. Monggo bisa diamati bagaimana kalau di tempat saya kondisinya seperti ini, artinya guru untuk daya beli sudah ada, daya baca ada ya. Kemudian, nah sekarang setelah membaca, apakah guru menulis? Ini survei yang saya lakukan seperti ini. Pertama, belum menulis ya, mengikuti kegiatan webinar seperti yang kita lakukan ini, itu ada ini ya, 96%. 96,8, jadi hampir 97% itu senang mengikuti webinar, mengikuti seminar, workshop, iklan, dan lain-lainnya itu. Ya. Tetapi untuk melakukan publikasi ilmiah itu hanya 12,9% yang melakukan. Jadi kalau kegiatan webinar senang, tetapi untuk publikasi ilmiah belum tentu gitu. Nah itu bisa bisa ditingkatkan ya untuk literasinya. Berarti ketika mendapatkan sesuatu, mendapatkan ilmu, alangkah baiknya dituangkan agar bisa berbagi. Salah satunya lewat publikasi ilmiah. Kemudian karya inovasi ini juga banyak yang menjawab tidak punya. Kan 90,3% itu tidak mempunyai karya inovasi. Padahal inovasi itu kan bisa dari memodifikasi juga ya, meniru bisa, tapi bukan plagiat ya. Meniru itu artinya meniru dan dikembangkan gitu. Nah, begitu. Kemudian ya sebelum berakhir, ini nanti saya ingin lebih banyak diskusi. Jadi ketika kita menjadi role model, kita harus memberikan contoh, karena itu yang terpenting. Jadi siswa ketika ingin siswa kita itu berliterasi, ingin siswa itu kuat membaca, menulis, dan berkaryanya, kita juga harus memberi contoh. Terlebih kita guru bahasa Indonesia, banyak sekali karya yang bisa kita ciptakan. Misalnya kita mengajarkan menulis puisi, berarti kita setidaknya ya seumur hidup 1 kali lah puisi kita bisa dimuat di media massa. Kemudian karya tulis, kita mengajarkan karya tulis, ya kita berusaha untuk bisa membuat karya tulis. Mengajarkan cerpen, usahakan bisa untuk membuat cerpen. Ini efeknya akan sangat berbeda ketika kita ngajar-ngajar tok. Makanya tadi dibuat bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu ya yang menyenangkan. Oh iya, bagaimana ketika kita bayangkan ya,
siswa kita menemukan tulisan kita, cerpen kita di media massa, tentu akan senang. Ini guruku loh. Oh, ternyata yang diajarkan di madrasah, di kelas itu bisa loh diterapkan, tidak hanya berbicara tentang cerpen-cerpen, tetapi ternyata ada juga, bisa juga dimuat. Nah, itu yang menjadi bagus ya. Sebentar ya. Begitu Bapak Ibu, kalau untuk literasi ini, kalau Bapak Ibu pernah mendengar atau pernah menonton film, ini diambil dari kisah nyata ya, tentang kisahnya Fiona Mutesi. Ya, coba nanti dicari, itu adalah seorang catur di Uganda ya. Nah, itu dalam keadaan miskin, tertekan, dia sebenarnya sudah malas main catur. Main caturnya itu pertama hanya dengan motif lain ya, untuk mendapatkan makanan karena miskin. Tetapi dia mendapatkan guru yang baik. Gurunya ini memotivasi, harus ikut pertandingan dunia, kalau nggak ada duitnya carikan, dan lain sebagainya. Nah, motivasi dari guru ini membuat dia tampil sebagai juara. Dan dia tidak hanya belajar dari guru itu, tapi diarahkan juga untuk membaca, mempelajari bagaimana cara atau teknik bermain catur yang baik. Nah, itu semoga menginspirasi waktu saya sampai 10.35 ya Bapak Ibu. Itu saja, nanti bisa disambung dengan diskusi, karena dengan sharing insya Allah lebih banyak ide-ide yang atau permasalahan yang keluar. Baik, semoga kita menjadi teladan yang baik. Terima kasih. Semoga berjumpa di lain waktu. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada narasumber yang pertama, Ibu Siska Yuniati MPD, yang telah menyampaikan materinya. Ya, mungkin hadirin peserta webinar udah siap-siap untuk membuat pertanyaan di chat atau ditulis lebih dahulu, nanti akan disampaikan pada saat setelah sesi yang ketiga. Terima kasih Ibu Siska Yuniati MPD atas presentasinya. Kita mungkin lanjut ke pemateri yang kedua, ya. Lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Ibu Dr. Randa Mihartini. Assalamualaikum Ibu Dr. Randa Mihartini. Salam. Ya, terima kasih Bu, udah dari tadi bergabung ya Bu. Baik, sebelum memaparkan materi, saya akan bacakan kurikulum vitae dari Ibu Dr. Randa Mihartini. Nama lengkap tadi sudah ya, Dr. Randa Mihartini, tempat tanggal lahir Bandung, 24 April 1966. Ini orang Bandung yang kesasar ke Bali ya Bu. Kesasar ke Bali. Kemudian jabatan guru bahasa Indonesia ya, kemudian pangkat sekarang udah pembina 4A, sama dengan saya Bu, pembina 4A, nggak naik-naik ke 4B Bu. Terus unit kerja di Man Buleleng Bali. Ya, ini jauh, mudah-mudahan nggak terkendala sinyal ya Bu Mihartini. Alamat unit kerja Jalan Raya Seririt, Gilimanuk, kilometer 15, Desa Patas, Kecamatan Gerogak. Alamat rumah Jalan Astri 10, nomor 6, Satelit Astri, Singaraja. Nomor telepon boleh nggak Bu? Nomor telepon boleh? Boleh. Nomor telepon kalau ada yang mau nomor HP 0877 2404 1966 ya. Alamat email Mihartini Desur yana@gmail.com. Pendidikan terakhir perguruan tinggi IKI Bandung. Ya, sekarang UPI ya Bu.
Ya, sekarang UPIK Bandung, Fakultas jurusan FPBS, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tamat tahun 1991. Mata pelajaran sekarang di AMPU adalah Bahasa Indonesia. Untuk prestasi ini luar biasa ya, para peserta seminar. Ibu ini adalah sudah menjadi guru teladan ya, dari tingkat kota, provinsi, sampai nasional, bahkan sudah masuk ke seleksi menjadi pemateri tingkat internasional. Luar biasa ya pemateri yang kedua ini. Mungkin terlalu panjang ya Bu, banyak banget. Pengalaman penelitian juga sama, luar biasa penelitiannya, baik sebagai peneliti, judulnya ada berbagai penelitian, termasuk karya, ya Bu ya. Karya puisinya juga sudah mulai banyak. Bu Dr. Anda Mihartini ini insya Allah ya, ini karyanya udah banyak, luar biasa, sama dengan Bu Siska, akan memberikan ya sebuah kenangan reward buat peserta webinar kali ini, yang insya Allah 2 buku ya Ibu ya, Bu Mihartini, bagi penanya nanti ya. Baik, untuk menghemat waktu, saya silahkan kepada Ibu Dr. Anda Mihartini untuk mempresentasikan materinya yang dengan tema meningkatkan rasa percaya siswa pada guru melalui karya tulis. Monggo Ibu Dr. Anda Mihartini. Ya, sepenuhnya saya serahkan sampai 20 menit ke depan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Supreni. Jadi ingat karya Putu Wijaya ya, ini Gadis Bali. Gadis Bali. Manjit Isna ya Bu. Terima kasih, saya senang sekali bisa bertemu dalam acara webinar ini. Dan perkenalkan, saya Mihartini, guru bahasa Indonesia di Manbuleleng. Saya sapa terlebih dahulu Bapak Dr. Haji Anis Maskur MPD yang mungkin sudah live, kemudian Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, serta Ibu Ketua MGMP Bahasa Indonesia Nasional, Ibu Cici Mulyasari, kemudian tidak lupa juga Bapak koordinatornya yaitu Bapak Dr. Faris ya. Kemudian juga tadi Ibu Siska yang luar biasa, kemudian juga nanti ada Pak Arya ya, kalau bahasa Balinya Pak Aryo itu, tapi bukan orang Bali ya. Ya baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya izin share dulu. Biar jadi penyemangat, baca puisi dulu dong Bu. Puisi ya. Apa ya puisi ini? Saya juga ya kebetulan, alhamdulillah ada buku kumpulan puisi saya yang antologi single saya, yaitu puisi Juz Amma, dan insya Allah satu lagi ada buku puisi yang baru masih digarap. Kemudian nanti insya Allah yang akan dibagi. Boleh mungkin Bu, biar enggak itu Bu, boleh dibacakan 1 bait atau 2 bait, boleh. Bu, narasumbernya terlempar. Oh. Ya, narasumbernya Bu Harti, maaf, narasumbernya hanya. Baik, saya cek ke bawah. Ya, narasumbernya. Ya, kayaknya terlempar narasumber. Kita tunggu sedikit ya, kalau memang tidak boleh nanti diganti saja narasumber yang berikutnya mungkin Bu. Nanti ya, Ibu bisa masuk ke yang terakhir. Ya, terlempar ya. Iya. Mau yang ketiga dulu? Kita tunggu berapa menit ya? Ya, Bapak Ibu ya, mohon maaf Bapak Ibu peserta.
kayaknya jaringannya ibu narasumber yang kedua tadi itu hilang. Ya, mungkin kita bisa ganti dengan narasumber berikutnya, mungkin Bu moderator, biar tidak. Boleh, yang ketiga dulu. Oh, yang ketiga dulu. Yang ketiga dulu. Ibu Minarti ya sampaikan. Oh iya. Bu Minarti ini belum gabung lagi ya? Belum Pak Dokter, belum. Baik, mungkin kendala sinyal kali ya Bu ya. Kita switch dulu ya untuk pemateri yang ketiga dulu atau narasumber yang ketiga. Ya, Bu Harti ya. Karena sudah mau jam, kalau kita sudah 11:30. Ya, narasumber yang ketiga ya. Oke, baik. Mohon maaf karena kendala sinyal. Nanti kita akan switch dengan Pak Ulil Albab. Pak Arya sudah siap Pak Arya? Iya, sudah Bu. Oke, Pak Arya, mohon maaf ini mungkin kendala sinyal Ibu Miharti. Jadi mohon maaf nanti Ibu Miharti ini mungkin di ketiga ya karena kendala sinyal. Baik, kita lanjutkan pemateri yang ketiga, tapi jadi yang kedua ya Pak. Jadi yang kedua yaitu Bapak Arya Ulil Albab, STP MKes. Ya, STP MKes, peneliti dan dosen Prodi Gizi IK Bakti Wiyata Kediri yang akan menyampaikan materi bebaskan KTI dari plagiasi. Sebelum saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Arya Ulil Albab, ya, saya akan bacakan kurikulum vitae dari Pak Arya Ulil Albab. Pak, ini ada 7 lembar, nggak mungkin saya baca semua ya Pak. Bapak luar biasa. Ini karyanya banyak. Ya, nama Arya Ulil Albab, tempat tanggal lahir Nganjuk, 17 Mei 1990, alamat Jalan Raung Kang Masjid nomor 17, RT 03, RW 02, Kelurahan Banjar Melati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Ya. Nomor HP boleh 0857 5521 1490 ya. Pendidikan S1 Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Brawijaya. Kemudian pendidikan S2-nya di Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Gizi Universitas Airlangga. Pendidikan formal dari SD di Kertosono, kemudian SD-nya banyak banget ini Pak. SD-nya pindah terus ya Pak. SD Kertosono, Kota Kediri. Ya, seterusnya SMP-nya di Kota Kediri masih. Kemudian MAN 3 Kediri. S1-nya tadi sudah di Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Brawijaya. S2-nya di Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Gizi Universitas Airlangga. Ini IP-nya luar biasa di atas 3,59 ya. Berikutnya prestasi beliau sangat banyak termasuk dosen favorit Akademi Gizi Karya Husada Kediri tahun 2015 dan sebagainya. Pengalaman organisasi juga banyak sekali. Pengalaman kerja sekarang dosen tetap ya Pak, dosen tetap di Akademi Gizi Karya Husada Kediri, kemudian dosen tetap di program studi S1 Gizi Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri mulai 2001 Juli 2021 sampai sekarang ya Pak ya, yang baru. Kemudian dia sudah menulis buku juga, kemudian ini juga
di samping dosen dia seorang pengusaha juga nih kayaknya nih ya Pak ya. Nanti Pak Arya ini akan memberikan ya reward kepada kita apa Pak, nanti disampaikan sama Pak Arya aja deh modelnya ya. Modelnya akan diberikan sebuah kayak suplemen ya Pak ya, merupakan usaha dari Pak Arya untuk penanya dan seterusnya. Beliau banyak mengikuti seminar, pengabdian masyarakat dan sebagainya, apalagi organisasi. Kalau dibacakan sampai 7 lembar, kayaknya nanti jadi saya terus Pak. Pak Arya nggak kebagian. Baik, saya serahkan kepada Bapak Arya Ulil Albab, STP MKes untuk memaparkan materinya dengan tema bebaskan KTI dari plagiasi 20 menit ke depan. Kami silahkan Pak Arya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Dirjen Pendis Kemenak RI ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kepada yang terhormat Dr. Haji Ainur Rafiq MAG sebagai koordinator komponen 3 PKP Guru Madrasah, kepada keynote speaker Dr. Haji Anis Maskur MPD, narasumber, salam kenal juga pada narasumber Ibu Siska Yuniati MPD, guru di MTS Negeri 3 Bantul, Ibu Mihartini dari Man Buleleng Bali, serta Bapak Ibu panitia semua yang sangat luar biasa sudah bisa melaksanakan kegiatan webinar secara nasional untuk madrasah dan untuk umum ini ya tentunya ya. Saya dulu kebetulan juga dari madrasah juga, dari MAN 3 Kediri, sekarang namanya menjadi MAN 2 Kota Kediri, siswanya Bu Nining Niswati, kebetulan beliau juga sebagai panitia di sini. Dan alhamdulillah sangat bersyukur sekali bisa menempuh pendidikan di madrasah ya. Saya lihat teman-teman saya dulu pun juga yang dari MTS ataupun dari madrasah itu sangat luar biasa. Jadi saya bisa membedakan, bukannya membedakan ya, tapi bisa mengkomparkan bagaimana memang ada plus minusnya, tapi saya rasa yang di bagian madrasah ini banyak plusnya, karena kan pendidikan agama itu lebih dispesifikkan dan tentunya mata pelajaran yang lain pun tidak kalah dengan yang ada di sekolah-sekolah umum. Jadi ya memang zaman seperti ini memang harusnya ya belajar semuanya yang mencakup agama yang lebih spesifik, maka pilihlah madrasah sebagai tempat studi selain belajar masalah umum. Jadi izinkan saya di sini untuk menyampaikan materi terkait plagiasi. Ini akan saya share screen-kan. Mohon maaf, sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Bapak, sementara ya mungkin jaring. Sementara belum. Nah udah, sekarang sudah Pak. Oh sudah, iya. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait bebaskan KTI dari plagiasi. Kebetulan saya juga sebagai peneliti ya, tugas dosen itu selain mendidik juga mempunyai kewajiban untuk meneliti dan pengabdian masyarakat, di mana penelitian saya sebelum dipublikasikan di jurnal, buku pun juga seperti itu, sebelum dipublikasikan di jurnal itu wajib dicek apakah sudah memenuhi kriteria bebas dari plagiasi atau tidak. Itu biasanya setiap jurnal memiliki standar tersendiri. Ada yang nilai plagiasinya disyaratkan kurang dari 20%, ada juga yang mensyaratkan di bawah 15%. Jadi definisi dahulu terkait definisi plagiasi itu memang awalnya terkait keilmuan dari bahasa Latin, itu artinya menculik, maksudnya itu mencatut ya, menjuluki atau mengambil karya, mencuri karya dari milik orang lain. Jadi dengan diam-diam ataupun dengan cara yang curang. Definisi umumnya seperti itu. Ini ada angka 1, angka 2 itu merupakan sumber referensi yang saya tuliskan dari referensi yang telah saya dapatkan. Nanti pada akhir halaman akan terlihat kalimat-kalimat ini saya dapatkan dari mana. Selanjutnya ini. Jadi itu merupakan suatu perbuatan ya, secara
sengaja ataupun mungkin barangkali masih belum tahu, makanya sehingga dikatakan tidak sengaja dalam memperoleh ataupun mencoba untuk mendapatkan kredit nilai tambahan, ya biasanya untuk guru ataupun untuk dosen, biasanya seperti itu. Tapi di sini yang perlu kita garis bawahi itu merupakan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ini definisi plagiat yang saya dapatkan dari Permendiknas tahun 2010. Nah, plagiasi pun banyak sekali bagian-bagiannya, dan ini juga bisa kita antisipasi. Ini merupakan dasar dari apa yang perlu kita perhatikan supaya karya kita tidak plagiat. Jadi perlu kita ketahui dulu plagiat itu seperti apa, contoh-contohnya seperti apa. Yang pertama di sini secondary source, yaitu peneliti memanfaatkan sumber sekunder, literatur review ya. Biasanya peneliti hanya mengutip sumber primer yang disebutkan dalam sumber sekunder tersebut dan tidak memberikan informasi kutipannya dari sumber sekunder yang dibacanya. Contohnya seperti ini. Misalkan naskah ini berasal dari artikel review. Ada peneliti, artikel review tersebut mengutip penelitian Adila Kamilia 2019, daftar rujukannya pun tertulis Adila Kamilia tahun 2019. Kalau kita ingin mengambil kutipan Adila Kamilia 2019, padahal kita mendapatkannya dari jurnal utama artikel review, kita tidak serta-merta langsung menuliskan Adila Kamilia dan menyebutkan daftar rujukan sama persis seperti yang ada di artikel review tersebut. Jadi kita harus menuliskan Adila Kamilia 2019 dalam artikel review jurnal ini. Misalkan tadi kan saya sebutkan bahwa Adila Kamilia tadi ada di dalam jurnal ilmiah kesehatan Sandi Husada. Nah, ini kita tuliskan Adila Kamilia 2019, judulnya apa, lalu kita tuliskan dalam penelitiannya atau dalam Purnamasari M dan Tehti Rahmawati tahun 2021, diikuti judulnya apa dan jurnalnya. Jadi kita mengambil sumber primer sekaligus kita sebutkan sumber sekundernya. Itu tadi yang pertama. Selanjutnya yang kedua, invalid source. Jadi peneliti memberi informasi yang salah. Jadi misalkan kita sebagai peneliti itu salah menginterpretasikan data, salah memberikan informasi ke dalam karya kita terhadap sumber referensi yang kita gunakan. Jadi perlu membaca, memahami secara detail dari sumber yang kita dapatkan. Itu kalau misalkan ada kesalahan, kita menyantumkan atas nama peneliti tersebut dari sumber jurnal yang kita dapatkan, itu juga merupakan salah satu dari plagiat. Jadi mengada-ada, padahal hasil penelitiannya tidak seperti itu. Kenapa kita menuliskan hasil penelitiannya seperti ini? Kok berbeda dengan sumber aslinya? Itu juga merupakan salah satu plagiat, mengada-ngada karya orang yang kita tuliskan ke dalam naskah kita. Selanjutnya ada lagi duplication. Jadi peneliti menggunakan karya ilmiah sebelumnya tanpa memberikan informasi bahwa itu merupakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Misalkan, sebelumnya kita sudah pernah meneliti terkait Rosella, tetapi kita tidak menyebutkan lagi pada penelitian kita yang sekarang bahwa kita sebelumnya sudah melakukan penelitian tersebut. Kita melakukan duplikasi dari penelitian yang telah kita laksanakan sebelumnya. Itu juga tidak boleh termasuk bagian dari plagiasi. Memang sangat banyak sekali apa yang harus kita perhatikan supaya naskah kita tidak termasuk bagian dari plagiasi. Selanjutnya ada lagi paraphrasing ya. Plagiasi jenis ini berupa mengambil teks dari suatu sumber,
kemudian dilakukan parafrase, namun tidak disebutkan sumbernya, seakan-akan itu merupakan teks milik kita, padahal itu merupakan tulisan orang lain. Jadi walaupun kita menulis dari naskah orang lain, kita olah dengan kalimat kita sendiri, tetapi tidak merubah makna, itu merupakan salah satu contoh parafrase. Kita wajib menuliskan bahwa sumbernya itu dari mana. Selanjutnya ada lagi repetitive research. Bagian ini ketika peneliti menggunakan data dan metode yang sama untuk penelitian baru ya. Jadi biasanya untuk pengembangan produk, untuk pengembangan metode, itu perlu kita merujuk penelitian sebelumnya. Di bagian metodenya bagaimana, kita bisa menggunakan metode yang sama, tapi dengan pengembangan tertentu, kita wajib menuliskan metode yang kita gunakan itu bersumber dari mana. Jadi jangan seakan-akan itu merupakan metode kita sendiri. Penemuan kita itu juga tidak boleh, karena itu kan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Jadi seorang peneliti itu harus benar-benar tahu, mencari di berbagai media literasi dari Google ataupun dari buku, ngecek ya, biasanya yang paling mudah itu di Google, apakah penelitian ini sudah diteliti orang lain atau belum, sudah ada atau belum, dengan berbagai macam metode. Itu kalau misalkan memang kita tidak sengaja, khawatirnya nanti di akhir penelitian akhirnya ketahuan bahwa penelitian tersebut sudah pernah dilakukan orang lain. Khawatirnya seperti itu. Jadi tahap awal sebelum melakukan penelitian itu kita perlu cek dahulu di Google, yang paling mudah. Ada juga bagian replikasi. Jadi kita mengirimkan naskah publikasi karya kita ke berbagai macam media publikasi. Misalkan dari penelitian yang sama kita kirimkan ke jurnal yang dengan penelitian yang sama lagi kita kirimkan ke conference, kita publikasikan menjadi buku, padahal itu penelitiannya sudah kita kirimkan ke jurnal, itu juga tidak boleh. Jadi kita menuliskan karya itu wajib dipublikasikan pada satu saja, tidak boleh lebih dari satu media publikasi. Kalau jurnal, ya jurnal satu saja itu, tidak boleh kita mengirimkan ke jurnal internasional. Yang satunya kita kirimkan ke jurnal lokal, kita ubah bahasanya, otomatis kan tidak terdeteksi oleh sistem pencarian pencarian deteksi plagiasi. Itu juga tidak boleh, walaupun bahasanya berbeda, tapi kan inti dari penelitiannya, hasilnya kan sama, itu juga tidak boleh. Contohnya seperti itu. Ada lagi misleading attribution, jadi kesalahan atau tidak menyebutkan pihak yang terlibat. Ini biasanya menjadi konflik dalam suatu penelitian. Misalkan kita mengajak mahasiswa, ada mahasiswa yang kita ajak penelitian, atau mungkin penelitian dari siswa, tiba-tiba nanti namanya yang pertama dirubah menjadi penelitiannya seakan-akan itu penelitiannya dosen, atau seakan-akan penelitiannya guru, itu juga tidak boleh. Jadi harus benar-benar dipahami di awal kontraknya, perjanjiannya bagaimana. Tapi pengecualian, kalau itu siswa ataupun mahasiswa bertindak sebagai tim riset, tim peneliti, ide, dana full dari guru atau dari dosen, itu peneliti pertama tertulisnya guru atau dosen tidak masalah. Tapi kalau misalkan semuanya ide, dana dari siswa atau dari mahasiswa, itu yang berhak mendapat apresiasi sebagai penulis pertama itu mahasiswa dan siswa. Contohnya seperti ini. Karya mahasiswa saya dulu di D3 Akademi Gizi, karya penelitiannya alhamdulillah berhasil masuk di jurnal ya. Jadi ini mahasiswa yang benar-benar penelitian, saya hanya membimbing saja, masukkan ke jurnal pun juga mahasiswa dengan bimbingan khusus ini ya. Alhamdulillah bisa masuk di jurnal. Saya sebagai pembimbing itu hanya berhak sebagai penulis kedua, karena kalau misalkan saya memaksakan diri sebagai penulis pertama, itu merupakan salah satu bagian dari plagiasi, mengada-ada tadi. Jadi walaupun poin kreditnya itu lebih rendah, tapi kan yang melakukan penelitian kan benar-benar mahasiswa. Ini idenya mahasiswa, dananya juga mahasiswa, saya hanya membimbing, mengarahkan, mengoreksi juga. Itu juga berperan terhadap penulisan jurnal ini. Kalau misalkan tiba-tiba mahasiswa mempublikasikan tanpa mengajak saya sebagai peneliti kedua, itu juga salah, karena
di sini pembimbing, baik guru ataupun dosen, itu kan juga berperan dalam proses pembuatan jurnal. Jadi keikutsertaannya, kalau misalkan berperan dalam menulis karya ilmiah, itu wajib dituliskan. Seperti itu. Ada lagi di sini ya, unethical collaboration. Jadi plagiasi jenis ini itu bisa terjadi ketika orang-orang yang berkolaborasi melanggar kesepakatan dan etika kolaborasi. Misalkan tiba-tiba mengajak orang lain yang sekiranya tidak berperan dalam penelitian, misalkan hanya membayar sekian-sekian supaya bisa dituliskan dalam jurnal atau dalam buku, itu sebenarnya juga tidak etis dan termasuk bagian dari plagiasi. Jadi cara-cara halus seperti itu sebaiknya juga dihindari supaya nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Khawatirnya nanti di akhir ada konflik-konflik kalau sudah terpublikasikan. Ada lagi di sini verbatim plagiarism. Plagiasi ini berupa tindakan mengopik kata per kata, ide atau karya orang lain tanpa membutuhkan kutipan atau rujukan. Jadi kita menuliskan tanpa menyebutkan sumbernya dari mana, itu juga pasti tidak boleh ya. Kalau misalkan kita mengambilnya dari undang-undang, itu wajib kita beri tanda kutip pada awal dan akhir kalimat ataupun paragraf. Lanjut setelah itu kita tuliskan sumbernya dari mana. Kita tidak boleh kita tidak boleh memparafrase undang-undang, karena undang-undang itu kan aturan baku, sehingga kalau kita mengambil kutipan dari undang-undang wajib memberi tanda kutip pada awal dan akhir, tidak boleh diparafrase dan disebutkan sumbernya undang-undang dari mana. Yang ada lagi di sini komplit plagiarisme, jadi plagiasi secara total ya. Jadi kita kayak semacam mencuri karya orang lain, mungkin penelitian orang lain belum dipublikasikan di jurnal, tiba-tiba diupload di Google. Selanjutnya ada orang tertentu yang mengambil karya tersebut dan dimasukkan di jurnalnya, itu merupakan plagiasi secara total, hanya merubah nama biasanya, hanya merubah nama, ataupun mungkin penelitiannya karya lombanya mahasiswa, itu berhasil ya mendapatkan karya yang bagus sekali dan layak dipublikasikan, tiba-tiba namanya diubah baik menjadi nama guru ataupun nama dosen, itu juga merupakan komplit plagiarisme. Jadi hanya merubah nama ya istilahnya, itu juga tidak boleh dalam etika akademik. Ini tadi seperti yang saya sampaikan terkait pengutipan. Di sini undang-undang yang saya ambil undang-undang terkait pangan, ya kebetulan saya juga ahli pangan, lulusan teknologi pangan. Jadi saya contohkan undang-undang pangan. Jadi kita sebutkan di sini contohnya pada pasal 71 ayat 1 undang-undang pangan, kalimatnya setiap orang sampai ke keamanan pangan terjamin, itu wajib kita tuliskan utuh, dan di awal serta di akhir kalimat atau paragraf nanti diberi tanda kutip. Khawatirnya kalau kita parafrase ada bagian-bagian tertentu yang merubah maknanya, karena ini sudah disepakati. Tentunya kalau undang-undangan mesti dilakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum dipublikasikan undang-undang tersebut. Nah, di sini saya ambilkan contohnya ya, tadi saya ambilnya dari Ivan Lanin, ada teknik dan contoh parafrase. Jadi tekniknya untuk memparafrase itu bagaimana? Jadi kita awalnya memulai dari bagian yang berbeda dulu. Bagian yang berbeda itu bagian yang mana? Setelah itu ganti kata tertentu dengan sinonim, istilah lainnya. Kan tidak merubah makna, asalkan nanti kalimat tersebut bisa difahami oleh pembaca. Setelah itu diubah struktur kalimatnya. Bisa menggunakan kalimat aktif, bisa menggunakan kalimat pasif, dibolak-balik seperti itu. Barangkali nanti bisa ya Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, mohon koreksinya nanti kalau misalkan merubah hal-hal seperti itu ada aturannya, nanti mohon koreksinya. Setelah itu dan perlu dilakukan pemecahan atau penggabungan kalimat. Bisa juga nanti kalimat yang ada di akhir paragraf bisa dirubah ke bagian awal, dibolak-balik asalkan tidak merubah makna dan tidak merubah struktur kalimat bahasa Indonesia. Nanti itu merupakan salah satu bagian dari parafrase. Seperti contohnya
pada bagian kanan seperti ini. Bagian asli itu yang bagian atas, bagian parafrase itu yang bagian bawah. Maknanya tidak berubah, tapi susunan kalimatnya berbeda. Kalau misalkan kita menuliskan sama persis seperti yang bagian atas, kita tuliskan tanpa parafrase, tentunya pasti banyak orang peneliti itu menuliskan sama dengan sumber aslinya. Itu sangat rawan sekali sebagai tindakan plagiasi. Jadi perlu dilakukan proses parafrase. Seperti itu. Selanjutnya, mohon maaf, bentar masih. Oh ya ini, mohon maaf tadi sempat macet. Ini jurnal saya yang sebelumnya di bagian awal ini 21%, saya parafrase menjadi 13%, walaupun tidak begitu banyak ya perubahannya, tetapi lumayan karena biasanya jurnal itu mensyaratkan harus di bawah 20%, sedangkan ini 21%, mepet sekali. Tetap tidak boleh, tidak ada toleransi biasanya untuk kenaikan jabatan ya biasanya kalau dosen. Begitu juga dengan guru, mungkin bisa publikasi di jurnal, mungkin ada batasan tertentu yang disyaratkan harus berapa persen, di bawah berapa persen. Ini saya parafrase akhirnya menjadi 13%. Yang bagian atas ini contohnya sederhananya seperti ini. Kita bahas yang bagian hasil dulu. Di bagian hasil di sini yang terdeteksi kalimat yang saya buat terdeteksi plagiasi itu kalimat terakhir dalam pembuatan roti tawar terhadap daya terima rasa roti tawar. Selanjutnya di sini akhirnya saya parafrase di bagian kanan sehingga saya cek lagi tidak termasuk bagian dari plagiasi. Sehingga saya rubah seperti ini. Biji alpukat, kata dalam saya coret, saya ganti dengan pada proses pembuatan roti tawar terhadap daya terima rasa. Roti tawarnya yang pada akhir kalimat suku kata itu saya hapus sehingga akhirnya tidak terdeteksi sebagai plagiasi. Dan saya anggap ini tidak merubah makna dari kalimat tersebut. Saya rasa seperti itu. Nanti mohon koreksinya ya Bapak Ibu ahli bahasa. Barangkali ada yang salah apa yang saya sampaikan ini. Selanjutnya di bagian kesimpulan, di kalimat awal ada kalimat roti tawar merupakan produk olahan yang terbuat dari tepung terigu protein tinggi. Ini terdeteksi plagiasi karena ada tandanya khusus. Biasanya kalau kita cek plagiasi itu ada tanda khusus. Bagian yang terdeteksi plagiasi itu yang mana itu diberitahu. Supaya kita tahu, kita paham, supaya bisa ngecek, supaya bisa merubahnya untuk memparafrase. Di bagian kanan, alhamdulillah ini sudah tidak terdeteksi plagiasi. Contohnya saya ganti saya ganti adalah. Jadi roti tawar merupakan produk olahan yang terbuat dari tepung terigu protein tinggi. Saya ganti roti tawar adalah produk olahan. Kata yang terbuat saya coret ya, saya hapus. Jadi kalimatnya menjadi roti tawar adalah produk olahan dari tepung terigu protein tinggi. Seterusnya. Seperti itu, sehingga tidak terdeteksi sebagai plagiasi. Ya, dan mohon maaf Pak Arya, waktu kurang 2 menit lagi. Oh iya, terima kasih Bu, sudah diingatkan kurang sedikit. Terima kasih. Nah, ini merupakan, saya ambil dari websitenya UM ya, Universitas Negeri Malang. Di sini tadi saya carikan, ada beberapa media plagiasi yang gratis ya, yang bisa kita manfaatkan. Tetapi yang paling biasanya diterima jurnal, pengalaman saya sampai saat ini biasanya Turnitin, dan itu berbayar. Mungkin barangkali usulan dari saya, biasanya setiap kampus itu ada berlangganan Turnitin. Nah, barangkali nanti dari Kemenak untuk bahasa Indonesia itu berlangganan Turnitin dengan biaya tertentu, dan itu bisa dimanfaatkan oleh guru bahasa Indonesia se-Indonesia. Itu kan sangat efisien sekali. Karena kuotanya pun juga cukup banyak. Semakin banyak kuota, semakin murah biayanya. Dan ini saya biasanya bukan promosi, tapi ini yang saya lakukan untuk ngecek plagiasi ya, biayanya itu untuk orang atau di luar pegawai Universitas Muhammadiyah Sidoarjo itu naskahnya 30.000 per 50 halaman. Halamannya sejumlah 20 pun juga 30.000.
Tapi ini cukup mahal ya. Ada yang lebih murah, tapi saya masih belum menanyakan lebih lanjut. Tapi saya tahu ada yang lebih murah lagi. Tapi kalau misalkan benar-benar penting bisa menggunakan ini, dan hasilnya pun juga diakui oleh Kemendikbud ya. Kalau saya LL Dikti, karena dari PTS perguruan tinggi swasta, karya saya yang dulu plagiasinya saya cek di sini dengan menggunakan Turnitin itu diakui untuk kenaikan jabatan. Seperti itu. Nah, ini referensi yang saya gunakan dalam menyusun PowerPoint ini supaya tidak dikatakan plagiasi ya. Jadi makanya tadi saya beri angka 1 sampai angka 4 itu merupakan cara penulisan Vancouver dengan sistem angka. Tetapi kalau misalkan untuk siswa bagusnya menggunakan Howard karena tertulis jelas nanti nama dan tahun pada masing-masing paragraf. Untuk koreksinya pun juga mudah. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya dalam sharing terkait plagiasi. Mohon maaf nanti kalau misalnya ada yang kurang tepat bisa minta tolong dikoreksi langsung, tidak masalah. Saya sangat terbuka dan sangat senang sekali karena di sini kita sharing ya, bukan berarti saya tahu segalanya, tapi ini yang beberapa saja yang saya pahami. Barangkali nanti ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ada yang klarifikasi, silahkan dilakukan klarifikasi pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arya yang telah mempresentasikan tema bebaskan KTI dari plagiasi. Mungkin maaf hostnya. Ya, silakan di stop. Ya. Sharing, Pak. Ya, sebentar, mohon maaf. Ya. Ya Pak Arya itu. Stop. Ya. Ya, stop dulu. Ya. Terima kasih. Ya, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Arya Ulil Albab yang telah mempresentasikan ya materinya. Semoga manfaat. Nanti mungkin akan dibuka sesi tanya jawab setelah Ibu Dr. Anda Mihartini. Sudah gabungkah Bu Harti, Bu Mihartini? Sudah, alhamdulillah sudah masuk. Sudah. Bu Mihartini. Assalamualaikum Ibu. Ibu Mihartini sudah dengar suara saya Ibu? Ibu Mihartini. Ya, assalamualaikum. Ya. Ibu tadi nomor. Oh, ini terlihat sinyalnya bagaimana ini? Iya. Baik, Ibu Martini, mohon maaf. Jadi yang ketiga ini ya Bu ya. Tadi kurikulum vitae-nya sudah saya bacakan ya Bu ya. Ini yang terakhir dari materi yang ketiga. Tapi mohon maaf nih Ibu Martini, ada chat yang meminta. Karena Ibu sudah menghasilkan beberapa karya puisi, kita kayaknya biar agak ini Bu, agak seger dikit gitu. Boleh dibacakan puisinya Bu sebentar gitu, 1 atau 2 bait. Ini ada chat yang menginginkan seperti itu. Silahkan sepenuhnya 20 menit ke depan saya serahkan kepada Ibu Dr. Anda Mihartini. Cari dulu. Ya. Aduh, mana ya? Baik, saya akan membacakan sebuah puisi karya saya dengan judul Kugantungkan Asaku di Arasmu. Kugantungkan di arasmu ya Allah, helaian benang asa yang kukumpulkan
kupintal dan kurajut dengan mesin keimanan. Dengan jarum ketakwaan di sisi lembar hariku yang pastikan sampai di penghujung. Dan kugenapkan dengan istighfar dan talbiyah. Semoga bermuara di husnul khotimah. Itu salah satu puisi yang pernah dimuat di media guru. Kemudian tadi luar biasa, Ibu, kita beri apresiasi. Terima kasih. Ya, monggo dilanjut. Mengenai materi yang tadi sudah ditampilkan, sayang sekali ini karena sinyalnya mungkin tidak mendukung ketika saya menyampaikan PowerPoint, itu langsung saya menghilang. Ini bagaimana? Saya masih ingat apa yang saya sampaikan saja ya, meskipun tanpa share screen. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini di luar dugaan. Jadi intinya apa yang saya sampaikan itu seperti tadi Pak Haji Andis katakan bahwa bahasa Indonesia terutama ya kita memang sangat prihatin. Bahasa Indonesia itu kepercayaan siswa terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia itu tampaknya sangat minim ya kepercayaannya gitu. Karena apa? Seperti tadi disampaikan, memang bahasa Indonesia itu membosankan mungkin, kemudian dianggap mudah, kemudian tidak keren, ya. Dan hal itu nyata nyata di depan mata kita bahwa siswa terhadap bahasa Indonesia itu tampaknya tidak begitu tertarik ya, berbeda dengan pelajaran bahasa asing lain. Kemudian selain itu, kita lihat sendiri ketika ada, mohon maaf ini, ketika ada Olimpiade, yang diagung-agungkan itu biasanya Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, gitu ya, yang MIPA. Sementara penghargaan untuk Olimpiade Bahasa Indonesia itu sangat tidak sebanding dengan ketika siswa mengikuti Olimpiade pelajaran lain ya selain bahasa Indonesia. Padahal yang saya tahu, saya beberapa kali membina siswa untuk Olimpiade Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jember, itu tidak mudah ya. Jadi dari mulai kemampuan kognitif siswa itu diuji, kemudian juga kemampuan berpuisinya, kemudian bermonolog, kemudian berpidato dan sebagainya, itu pekerjaan yang tidak mudah gitu, keterampilan yang tidak bisa dikuasai oleh semua siswa. Tapi ternyata kesulitan-kesulitan itu, mohon maaf, penghargaan apakah itu lembaga atau mohon maaf kalau di lembaga saya itu alhamdulillah, tapi untuk secara gengsinya itu ya untuk bahasa Indonesia itu Olimpiade Bahasa Indonesia masih di bawah Olimpiade mata pelajaran lain. Nah, oleh karena itu, karena mata pelajaran bahasa Indonesia seperti itu keadaannya, makanya kita sebagai guru bahasa Indonesia, menurut saya, untuk meningkatkan rasa percaya siswa itu dengan karya tulis kita. Alhamdulillah, kita harus dalam tanda petik ya, di hadapan siswa. Untuk memunculkan rasa percaya diri kita di hadapan siswa, itu kita harus menunjukkan bukti. Jadi ketika kita menyuruh siswa untuk menulis puisi, kita juga punya hasil gitu. Untuk menulis artikel, kita juga bisa menunjukkan bahwa gurunya juga punya gitu. Jadi kita intinya harus menjadi teladan, karena di dalam bahasa Indonesia, di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu banyak sekali karya tulis yang harus dibuat oleh siswa gitu ya. Nah, tadi juga sudah dikatakan bahwa kita tidak boleh plagiat ya, padahal ada meniru, yaitu ada cara meniru, tapi bukan plagiat. Itu juga bisa seperti itu, meniru idenya kah, meniru polanya kah, dan sebagainya. Dan alhamdulillah dengan ini, mohon maaf, bukan maksud saya menyombongkan diri, tapi inilah yang harus kita sampaikan kepada siswa, bahwa guru bahasa Indonesia kalian itu loh punya prestasi itu.
Dan alhamdulillah saya selain saya juga mencontohkan untuk berprestasi baik di karya tulis maupun bidang akademik lainnya, itu siswa saya juga ada yang sampai ke nasional, lomba esai, kemudian lomba baca puisi, kemudian lomba debat dan sebagainya, ya lomba pidato, itu alhamdulillah sudah dibuktikan dengan siswa saya. Berarti untuk saya pribadi, itu saya sudah membuktikan bahwa dengan kemampuan kita, dengan menunjukkan karya kita, bahwa kita mampu dan jangan meremehkan bahasa Indonesia, itu sudah terasa oleh siswa saya gitu. Jadi saya mohon maaf harus sombong di hadapan siswa bahwa saya ketika pernah menjadi pemateri di Balai Diklat, bayangkan anak-anak gitu kata saya, dengan menulis, seringnya menulis, ibu diminta untuk menjadi pemateri di Balai Diklat, bayangkan gaji ibu waktu itu hanya 1.300.000 kalau tidak salah, 1.300.000. Sementara ibu mengisi materi di Balai Diklat Denpasar itu hanya 1 hari setengah dibayar 4 juta, Masya Allah. Jadi hal-hal seperti itu yang saya pikir akan memotivasi siswa juga untuk memunculkan kepercayaan kepada siswa, memunculkan percaya siswa kepada kita sebagai guru bahwa dengan pelajaran bahasa Indonesia itu luar biasa, bisa menjadikan saya seperti ini, misalnya menjadikan ibu seperti ini, bisa menjadi pemateri di beberapa pertemuan, bisa karyanya yang dibayar dan sebagainya ya. Jadi itu memang dengan menulis menurut saya itu luar biasa, dan awal saya menjadi guru berprestasi misalnya, kemudian menjadi pemateri itu awalnya orang mengenal dari karya tulis yang saya buat gitu ya. Jadi subhanallah juga dari karya tulis itu juga lucunya saya menjadi juri bukan hanya di bahasa Indonesia gitu. Jadi saya juri di pidato, juri di di qasidah, bintang vokalis, kemudian yang show gitu ya, pakaian muslim gitu. Jadi menjadi juri di karya tulis ilmiah provinsi juga gitu. Itu semua yang saya dapatkan, yang saya rasakan itu dari karya tulis yang pernah saya buat. Ya, jadi untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menulis itu sebetulnya begitu kalau dikatakan mudah ya, ketika kita punya ide yang luar biasa itu mohon maaf saya bisa sekali duduk itu buat satu artikel gitu ya, satu kali duduk paling sekitar 10 menit itu bisa jadi satu artikel, dan artikel saya sekarang sudah 100 lebih ya, untuk artikel sudah 100 lebih. Kemudian karya tulis ilmiah baik itu PTK maupun karya tulis ilmiah best practice itu sudah 10 judul lebih ya, ada mungkin 15. Kemudian juga buku insya Allah 4, sedang digarap 2. Kemudian puisi, ada antologi bersama, ada antologi yang saya buat sendiri. Kemudian ada cerpen, ada novel. Itu jadi saya merasa dengan menjadi guru yang karya tulisnya memang ada di bahan ajar untuk siswa, itu saya mencoba untuk membuatnya. Dan menulis itu bukan bakat menurut saya, tapi itu sebuah keterampilan. Karena perlu Bapak Ibu ketahui, jujur saja saya bukan, dulu cita-cita saya tidak ingin menjadi guru, apalagi guru bahasa Indonesia. Bagi saya ini nyata, bagi saya waktu itu bahasa Indonesia, nilai bahasa Indonesia saya paling rendah dibanding nilai yang lain. Tapi alhamdulillah Allah memberikan sesuatu yang menurut kita tidak baik, tapi Allah memberikan banyak manfaat dari apa yang Allah berikan gitu. Padahal saya tidak suka awalnya, tapi sekarang sangat mencintai profesi saya sebagai guru bahasa Indonesia. Dan mungkin itu saja Bu Supraini ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, intinya yang akan saya sampaikan itu seperti itu. Jadi mengajak Bapak Ibu untuk membuat karya tulis ya, baik itu puisi, cerpen, artikel, KTI, dan untuk hasil karya saya itu
sebetulnya saya ingin berbagi juga dengan bagaimana membuat tulisan, baik itu cerpen, novel, kemudian artikel atau PPK dan sebagainya. Saya ingin berbagi tapi tidak mungkin dalam kesempatan ini karena kita memiliki waktu yang sangat terbatas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini di luar dugaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Dr. Anda Mihartini yang sudah meresesikan ya, ditambah dengan penampilan pembacaan puisi luar biasa ya, puisinya sangat bagus ya, singkat padat tapi penuh makna insya Allah ya. Baik, hadirin peserta webinar 3 pemateri sudah ya menyampaikan materinya ya. Bisa ditarik benang merah tadi kalimat terakhir dari Ibu Dr. Anda Mihartini, menulis itu bukan bakat tapi keterampilan. Luar biasa di situ, keterampilan berarti kita bisa tidak menjadi plagiat seperti yang dikatakan Pak Arya, karena kita keterampilan bisa dilatih terus sehingga kita bisa meningkatkan ya menulis. Otomatis kalau menulis pasti kita akan banyak untuk literasi mungkin. Baik, hadirin, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pemateri kita. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Ya, berikutnya adalah kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab. Ini alhamdulillah sudah banyak nih chat yang masuk, tapi yang mirip-mirip digabung ya. Mohon maaf nanti mendengarkan. Yang pertama adalah mohon maaf untuk Bu Siska. Masih adakah Bu Siska? Iya. Ya, Bu Siska, kami ada beberapa pertanyaan, tapi saya agak gabung karena intinya sama. Dari Ibu Yayah Nurliyah di Man 1 Serang nih Bu Siska nih. Pertanyaannya mungkin ada yang hampir sama dengan Ibu Nur Habibah juga ya. Intinya adalah pertanyaannya bagaimana cara jitu untuk membangkitkan siswa dalam mengapresiasi puisi. Ya, baik itu puisi lama, baru atau modern. Ya, ini Bu Siska mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Langsung jawab aja ya Bu ya. Ya, monggo. Ya, monggo. Ini sering ya kalau di kita mengajar itu memang kok siswa nggak paham cara mengapresiasi, cara menghargai ya. Kadang puisinya itu sudah indah, malah ketika ada yang membaca terus bilang oh gitu atau ditertawakan. Itu memang seperti itu ya Bu. Yang pertama itu ya kenalkan puisi itu seperti apa, kemudian ini makna-maknanya itu silahkan mungkin bisa ya dalam pembelajaran itu ini ada puisi, coba digarisbawahi ini ada kata-kata yang kamu nggak tahu, ada kata-kata tertentu yang menarik buatmu, nah itu bisa dipilih dulu, kemudian kita bantu untuk memaknainya, nah agar maknanya dapat atau feel-nya atau amanatnya di dalam puisi itu dapat. Setelah itu siswa juga dikenalkan dengan unsur-unsurnya, yaitu secara teorinya seperti itu, sehingga siswa bisa lebih menghargai. Dan untuk teknik pembelajarannya mungkin kita bisa membawa keluar juga Bu, tidak monoton di kelas. Yuk baca puisi yuk di pinggir sawah, biar ini suaranya yang keras ya, biar nggak kalah dengan angin, itu juga bisa. Terus didekatkan juga contoh apa ya? Mungkin sesekali mendatangkan sastrawan oke juga Bu. Yeah. Jadi kalau kita yang membaca kok, Bu guru baca kayak gitu, tetapi ketika itu sastrawan loh, ayo coba didengarkan gitu kan. Mereka benar-benar mendengarkan dan dapat gitu. Kalau pengalaman anak saya itu untuk puisi itu prosesnya panjang sekali. Jadi waktu masih di tingkat dasar itu
Enggak dong, puisinya itu seperti apa? Mau membaca itu juga sulit. Saya hanya berkata kalau mau membaca resapi dulu, maknanya dulu dapat. Intinya yang mau disampaikan apa dapat, kamu bisa merasakan. Nah, kamu nanti bisa ekspresinya bisa keluar. Kemudian dia benar berlatih terus itu. Sekali dua kali itu nggak juara nggak apa-apa. Bahkan pernah maju salah puisi itu biasa. Ya, kemudian dia menemukan guru. Gurunya ini seorang sastrawan. Jadi dia merasa, seperti ini tuh ternyata. Saya baru dong naik puisi ini seperti ini. Ya mungkin karena dari pembacaannya itu. Jadi kita model, tetapi nggak mesti harus kita kalau seperti itu. Bisa kita tayangkan di YouTube seperti apa. Ngundang sastrawan itu lebih bagus Bu itu. Kalau Bapak Ibu ada kenalan teman sastrawan itu undang saja. Insya Allah mereka senang ya bermain membaca puisi di depannya itu. Gitu Bu, kalau di tempat saya seperti itu, diundangkan sastrawan langsung. Ya Bu Yaya, di Serang mungkin di Man 1 Serang sudah terjawab ya Bu Yaya ya. Insya Allah sudah terjawab ya. Terima kasih Bu Siska. Ya mungkin nanti itu ada waktu mungkin pertanyaan yang kedua. Ya, kita lanjut dulu ke nih Bu Yaya sudah bilang terima kasih. Jawabannya Bu Siska udah ngechat. Baik, pertanyaan yang kedua untuk Pak Arya. Pak Arya masih gabung dengan kita Pak Arya? Pak Arya masih gabung dengan kita ya Pak ya? Iya masih. Ya baik. Masih Pak Arya ini ada beberapa pertanyaan yang ke Pak Arya, tapi ini sudah mewakili mungkin ya karena terlalu banyak. Pertanyaannya adalah dari Nik Sahlia dari MA Al-Amin 1 Pragan Sumenep Pak. Dari sana, dari Madura, non jauh di sana. Ya, pertanyaannya adalah apa kiat yang bisa kita lakukan untuk membebaskan KTI dari plagiasi di tengah kemudahan mengakses informasi dari berbagai media online? Boleh saya ulang ya Pak, apa kiat yang bisa kita lakukan untuk membebaskan KTI dari plagiasi di tengah kemudahan mengakses informasi dari berbagai media online? Monggo, cukup jelas ya Pak pertanyaannya. Terima kasih Bu atas tadi pertanyaannya dari Ibu Yai, dari Ibu Nik Sahliah tadi ya. Jadi strateginya bagaimana kita harus membiasakan siswa ataupun mahasiswa itu menulis dengan menerapkan sistem parafrase. Jadi misalkan membaca suatu kalimat dari hasil penelitian seorang, itu diambil, kita tulis lagi ke naskah yang akan atau tugas yang akan dibuat oleh siswa tersebut, itu harus diparafrase dahulu. Tidak boleh asal sama persis. Kalaupun sama persis itu tidak apa-apa, asalkan di awal dan di akhir kalimat itu ada tanda petik. Itu sama persis. Tapi kalau misalkan kita menulis semua sitasi menggunakan kalimat yang sama persis kan tidak bagus ya. Harus ada parafrasenya. Bentuknya pun tidak pas kalau misalnya dilihat, dan kita pun jarang menemukan karya tulis ataupun naskah seperti itu. Jadi ini menyampaikan kepada siswa untuk membuat suatu parafrase dari hasil penelitian seseorang. Itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya ada lagi biasanya terjemahan naskah dari literatur dari bahasa asing ya, bahasa Inggris, itu biasanya menggunakan Google Translate. Biasanya terlihat tata bahasanya bagaimana. Jadi nanti bisa menggunakan bahasa yang mudah difahami dari hasil terjemahan dari Google Translate tersebut. Jadi itu tadi dari Ibu Nik Sahliah Bu ya. Barangkali nanti kalau misalkan ada yang masih belum atau mungkin barangkali perlu ditanyakan lagi bisa menghubungi kontak saya. Ya. Seperti itu. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Arya, Bu Nik Sahliah. Sudah ya Pak ya, sudah mendengarkan jawabannya langsung dari Pak Arya. Berikutnya untuk pertanyaan yang ketiga. Mungkin yang raise hand dulu Bu. Moderator yang raise hand. Ya nanti yang random saya. Kemudian pertanyaan yang ketiga buat Bu Mihartini. Bu
Bu Mahartini ngapunten. Ya, Silakan. pertanyaannya dari Ibu Yustika Rina Agustin. Ya, Ibu Yustika Rina Agustin ini dari mana nih nggak menyebutkan asalnya, yang pasti ngikut Bu. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana agar membaca bisa mudah diserap, diingat, dan diinterpretasikan. Ya, bagaimana agar membaca bisa mudah diserap, diingat, dan diinterpretasikan. Monggo Bu Hartini. Terima kasih Ibu. Siapa tadi? Ibu Yustika Rina, Bu. Bu Yustika, terima kasih atas Ya. pertanyaannya yang bagus sekali. Untuk membaca agar mudah diresap, kemudian diinterpretasikan. Kalau menurut pengalaman saya, dan itu saya bagikan kepada siswa saya, misalnya siswa akan menghafalkan naskah pidato, kan harus dibaca ya, menghafalkan naskah pidato. Nah, yang paling utama itu saya menyuruh siswa untuk mengulang bacaan itu beberapa kali, ya, naskah tersebut diulang beberapa kali. Kemudian setelah diulang beberapa kali itu dituliskan kembali, karena dengan dituliskan kembali naskah tersebut itu mempercepat daya ingat kita, ya, dalam hal ini siswa, untuk mempercepat mengingatnya. Jadi biasanya kalau ditulis kembali itu bisa sampai minimal itu 80%, ya, 80%. Jadi dituliskan kembali. Kemudian untuk menginterpretasikannya, misalnya yang harus kita interpretasikan, misalnya puisi ya, yang biasanya harus diinterpretasikan, itu biasanya ada kata kunci yang harus kita cari di setiap baitnya. Itu pasti ada kata kunci ya. Itu tentang apa, dari mulai judul dulu, kemudian nanti setelah membaca judul, cari di setiap bait itu kata kuncinya apa gitu. Nah, nanti kata kunci di setiap bait itu digabungkan baru menjadi satu kesatuan yang utuh dan akhirnya bisa diinterpretasikan gitu. Begitu kalau pengalaman saya ketika meminta siswa untuk membaca. Jadi mau tidak mau itu harus beberapa kali membacanya berulang gitu ya, mengulang membacanya beberapa kali. Kemudian menuliskan kembali itu sangat cepat kalau menuliskan kembali untuk mengingat gitu. Terima kasih. Kemudian mohon maaf ini ada pertanyaan yang menarik Bu Moderator, sekaligus saja ya saya coba ini. Ini dari Bu Robena. Bu Robena, Assalamualaikum Umi Hartini, saya Robena dari Serang, Banten. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri saya untuk berprestasi, untuk siswa berprestasi, sementara bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri siswa untuk berprestasi, sedangkan gurunya sendiri tidak percaya akan bakat yang ia miliki karena sering mengalami kegagalan gitu ya. Nah ini Bu Robena luar biasa, ini sekali lagi mohon maaf ini saya langsung ya lanjut ke pertanyaan ini karena sangat menarik. Saya mohon maaf bukan maksud menyombongkan diri, itu di sekolah sudah ada sekitar 84 piala piagam yang alhamdulillah yang dihasilkan oleh siswa binaan saya di sekolah. Untuk itu berbagai macam lomba ya, ada pidato, ada karya tulis ilmiah, ada esai, ada membuat artikel, ada opini, ada baca puisi, ada menulis puisi dan sebagainya. Ini saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya merasa keberhasilan ini insya Allah saya selalu menekankan diri saya bahwa bukan atas kepiawaian saya, bukan atas kehebatan saya, tapi saya menekan diri saya bahwa ini adalah anugerah Allah yang luar biasa ya. Jadi prestasi apapun yang saya dapatkan atau siswa dapatkan, saya merasa bahwa itu saya yakinkan adalah anugerah Allah. Jadi hal yang pertama yang saya lakukan ketika memilih siswa ini untuk lomba misalnya gitu ya, saya karena saya pertama kalau saya tidak mengajar anak tersebut, saya minta referensi dari beberapa guru. Kalau saya mengajar anak tersebut untuk diajak lomba, itu saya tanya dulu, kamu mau gitu ya, ini ada lomba begini. Kalau siswa mengatakan, kok saya
itu tidak ada kamus di dalam benak saya akan mengajak anak tersebut. Ya. Jadi kalau siswa tersebut sudah mengatakan kok saya, itu berarti dia sudah tidak bisa dipercaya, mohon maaf ya, untuk diajak untuk berlomba gitu. Jadi yang pertama siap gitu ya. Kalau siswanya sudah mengatakan saya siap, insya Allah terima kasih, sudah saya bina gitu ya. Nah itu yang utama itu, jadi kesiapan siswa dulu. Kemudian saya selalu menekankan kepada siswa ketika mereka sudah berlatih untuk berlomba gitu. Saya menekankan kepada mereka bahwa kita tidak perlu punya rasa sombong gitu dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang sudah kita sampaikan, karena begitu mudahnya bagi Allah, sehebat apapun kita belajar, sehebat apapun kita berlatih, kalau Allah tidak berkehendak, itu mudah saja bagi Allah untuk menjadikan kita tidak juara gitu. Jadi saya menekankan selalu yang penting usaha maksimal, kemudian berdoa, hasilnya pasrahkan kepada Allah gitu. Jadi kita sendiri sebagai guru harus percaya bahwa siswa yang kita ajak itu mampu gitu untuk mengikuti lomba lah. Kalau kita sendiri tidak percaya kepada siswa yang kita bina, mungkin seperti yang tadi disampaikan Bu Robenah, bahwa karena seringnya kegagalan itu ya, karena seringnya gagal itu akhirnya tidak percaya diri. Nah itu mungkin harus disingkirkan pikiran-pikiran seperti itu, karena kita tetap, Allah itu katanya tergantung prasangka hambaku padaku ya, menurut Allah. Jadi kita percaya saja bahwa siswa kita ajak, kemudian Allah pasti menolong gitu ya. Alhamdulillah itu kiat-kiat seperti itu sekali lagi bisa saya buktikan, dan yang terbaru kemarin alhamdulillah siswa saya juga bisa juara puisi tingkat nasional ya, meskipun baru juara 3 itu alhamdulillah. Jadi itu yang bisa saya bagi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Ya, terima kasih Ibu Mayartini. Berikutnya pertanyaan untuk Bu Siska ya. Ada pertanyaan lagi buat Bu Siska 1, kemudian Pak Arya 1. Moderator yang angkat tangan, kasihan sudah dari tadi angkat tangan. Oh, udah angkat tangan ya. Tangannya Pak kurang kelihatan Bu, karena di samping nggak di itu. Ya, Pak Rohili ya. Pak Acu. MTS. Pak Acu mau bertanya? Ya Bu, siap. Oh ya. Ya, silakan Pak Acu dari MTSN 3 Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Haji Suproni, ini senior saya yang telah ketemu di sini ya Pak. Ya, dengan acara ini dengan luar biasa. Dan saya ucapkan selamat berjumpa dengan saya dengan rekan-rekan semua seluruh Indonesia. Dalam hari ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama untuk Bu Ciska. Bu Ciska, untuk tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu sebagai pengurus penulis madrasah. Nah, saya mohon kalau suaranya mau gabung kemana atau bagi Pak ya, untuk Pak Arya ini masih muda tapi sangat sungguh luar biasa Pak. Itu ada istilah ATM ya Pak. ATM itu apakah itu metode atau penemuan? ATM itu kan amati, tulis, dan modifikasi. Nah, ketika kita melakukan itu, apakah itu sudah termasuk ke dalam plagiat atau bukan gitu. Kemudian untuk rekan-rekan semua, karena kan kami dari daerah, kalau untuk mengadakan perlombaan itu tidak tahu informasinya. Nah, bagaimana kalau misalkan persatuan kita ini misalkan mengadakan perlombaan yang kontinu, misalkan tiap tahun sekali, apalagi kalau misalkan yang diadakan oleh direktur GTK madrasah gitu. Nah, biar kita kan sertifikatnya atau itunya memang diakui oleh madrasah. Mungkin itu saja yang saya pertanyakan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak sesuai dengan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, terima kasih Pak Acung. Ya, ketemu kembali ya Pak di webinar ini. Ya, berikutnya saya serahkan dulu ke Bu Siska ya untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Monggo. Simpel aja Pak, bisa mengunjungi webnya di pergumapi.or.id. Bisa diulang Bu, mungkin bisa diulang. Pergumapi atau nanti saya tuliskan di chat ya. Pergumapi.or.id. Saya tuliskan ya. Itu Bu Siska udah selesai ya Pak Acu ya. Oke, udah selesai. Selanjutnya ke Pak Arya. Monggo Pak Arya untuk pertanyaan yang kedua. Ya, terima kasih. Pak Acu tadi ya dari MTS Negeri 3 Subang. Memang sebenarnya kita sudah mengetahui ya, dan itu biasa kita gunakan, kita aplikasikan terkait ATM, amati, tulis atau tiru, dan dimodifikasi. Memang dalam sebuah penelitian, kita memang perlu mengamati suatu hal, fenomena terbaru saat itu apa, dan kita juga perlu menuliskan dan meniru bagaimana kita menghasilkan produk yang sama seperti yang sudah ada. Dan selain itu, bagaimana supaya kita tidak dikatakan sebagai plagiat di huruf yang ketiga, yaitu ada M, modifikasi. Jadi sistem ATM itu tidak masalah asalkan bagaimana kita menerapkan suatu metode tertentu dengan penambahan bahan-bahan yang lain yang kita modifikasi sehingga menghasilkan suatu produk yang lebih bagus dari produk yang sudah ada. Jadi jadikan produk sebelumnya itu menjadi acuan utama dalam penelitian, dalam karya kita. Jadi makanya perlu dilakukan proses pengembangan dari tahun ke tahun. Memang idealnya semua penelitian itu berdasarkan penelitian yang sudah ada, diverifikasi, dilakukan proses pembaruan supaya menghasilkan produk yang lebih bagus lagi. Jadi tidak masalah, Bapak. Memang itu yang biasa kita lakukan asalkan kita tidak menyontek judulnya, pendahuluannya juga tidak menyontek, pembahasannya pun juga kita gunakan pembahasan dari referensi yang terbaru. Kan biasanya tiap tahun mesti ada referensi yang terbaru, tidak mungkin kita menggunakan referensi yang sama dengan karya sebelumnya. Misalkan dalam teknologi pangan itu Pak ya, biasanya mengadakan formulasi produk, ada penggantian yang awalnya dari tepung terigu kita ganti menjadi tepung Garut beberapa bagian, itu tidak masalah. Memang sama-sama cookies bentuknya ya, misalkan cookies dari tepung terigu kita modifikasi berapa persen, 50% dari Garut, 50% dari tepung terigu, sehingga menghasilkan produk yang lebih bagus dari sebelumnya, baik itu warna, aroma, rasa, dan teksturnya. Itu memang dianjurkan asalkan kita tidak menuliskan sama persis dari penelitian sebelumnya. Itu teknik yang bagus Pak ATM sebenarnya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arya atas penjelasannya. Mungkin saya kasih kesempatan satu orang lagi. Ada yang on boleh. Ya, kalau yang mau bertanya Ibu Nurbaya. Ibu Nurbaya. Ya, Bu Nurbaya. Silahkan Ibu Nurbaya dari Palu. Ya, jauh banget. Mudah-mudahan nggak gangguan sinyal ya Bu Nurbaya ya. Silahkan Bu Nurbaya. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Suara saya kedengaran ya Bu? Ya, kurang keras saya Bu. Kerasin dikit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya Bu? Ya, kedengaran. Ya. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Tadi saya sudah menyimak materi dari ketiga narasumber yang sangat luar biasa. Ibu Siska, Ibu Mihartini, sahabat saya, dan Pak Ulil Albab ya. Saya ingin mengajukan 3 pertanyaan untuk ketiga narasumber. Sebelumnya saya perkenalkan diri Bu, saya Nurbaya dari MA Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah. Ya. Yang pertama tadi saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Anis tadi di awal, bahwa kadang peserta didik kita menganggap bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja.
Ya mungkin karena selama ini metode atau cara yang kita terapkan yang kurang menarik, bisa jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, dari Ibu Siska tadi, judulnya tentang guru dan literasi siswa. Dari pemaparan tadi, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Siska tadi, bagaimana cara kita sebagai guru bahasa Indonesia yang notabene ditahu bahwa guru yang serba bisa, yang tidak pernah salah, bagaimana cara kita menggugah peserta didik dan juga guru untuk mengembangkan minat literasinya. Karena sekarang Bu, kalau kita lihat kenyataannya sekarang, justru yang banyak menulis itu adalah guru-guru dari mata pelajaran lain, mata pelajaran IPA, yang mata pelajaran bahasa Indonesia ini terutama kalau di MGMP saya Ibu itu sangat-sangat susah untuk menggugah mereka menulis puisi, satu puisi saja itu bahkan berbulan-bulan ditunggu. Nah bagaimana cara Ibu Siska menggugah hati guru-guru terutama guru bahasa Indonesia untuk bisa berliterasi, minimal bisa menulis puisi untuk dijadikan sumber pada saat belajar di kelas. Kemudian yang kedua untuk Ibu Mihartini tadi Bu, disampaikan bahwa seorang guru itu minimal harus sombong ya di depan peserta didik, menyombongkan karya Bu ya. Cuman terkadang Bu pada saat misalkan kita sudah menulis, saya juga alhamdulillah sudah ada beberapa ibu masih belajar, terkadang bertentangan Bu dengan kata hati itu ingin menyombongkan diri, tapi beban moralnya itu karena saya belum bisa membuat semua peserta didik saya bisa menulis. Jadi mungkin langkah apa yang saya lakukan seperti mungkin yang Ibu Mihartini sudah contohkan di sekolahnya, agar bukan cuma guru saja yang bisa menyombongkan diri, tapi siswa juga. Kalau bisa dua-duanya bisa membanggakan dan menyombongkan diri di halayak umum, Ibu. Kemudian untuk Pak Ulil Albab tadi tentang plagiasi Pak, mohon maaf. Kemarin saya menulis Pak satu artikel itu. Nah, pada saat saya mau menulis artikel kedua, saya jadikan artikel yang pertama itu sebagai rujukan. Pada saat saya cek plagiasinya, Pak, itu saya tertulis di situ plagiasi, Pak. Apakah memang misalkan karya saya yang sebelumnya saya jadikan sebagai rujukan tanpa memparafrasekan lagi, itu masih terhitung plagiasi atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Ibu Moderator. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir ya, langsung 3, nggak apa-apa, mewakili yang lain. Baik, pertanyaan yang pertama mungkin ke Bu Siska, ini bagaimana caranya menggugah nih, Bu Siska, terutama untuk guru-guru, ya, untuk guru-guru untuk menggugah siswa dan gurunya untuk minat ya, untuk literasi. Monggo, Bu Siska. Baik ya. Ya, tapi saya mohon maaf, matikan kamera. Ini sinyalnya kurang bagus. Untuk menggugah ya Bu ya, itu sebenarnya kesadaran diri sendiri sih ya. Yang jelas ketika kita mengajak seseorang untuk misalnya kita mau ngajak mereka ke pantai. Nah, tujuannya itu yang kita iming-imingi. Itu bisa dapat apa, terus nanti manfaatnya apa gitu. Kalau ini sebenarnya penekanannya itu tidak menulisnya tok, tetapi berliterasi, yaitu dari bacaannya itu bisa menghasilkan sesuatu atau memperbaiki, kalau ada permasalahan bisa diatasi, kalau meningkatkan taraf hidup lah gitu loh Bu. Karena untuk membaca itu, menulis itu memang keterampilan, tetapi kadang ada yang memang bakatnya di tempat lain ya. Jadi kalau pernah baca buku Afifa Afra itu, bakat dan minat itu sesuatu hal yang berbeda. Kadang kita itu punya bakat tapi tidak minat. Nah, punya minat tetapi ternyata tidak bakat. Yang klop itu kalau kita sebagai guru adalah menemukan bakat dan minat siswa. Itu. Jadi mungkin tidak harus menulis, tetapi kalau untuk guru, apalagi guru bahasa ya, yang saya harapkan ya menulis. Dan memang agak sulit memang Bu untuk teman-teman itu dan berproses. Saya mulai menulis itu sejak masih kuliah sudah menulis ya Bu ya. Dan itu memang serasa sendiri. Artinya ketika saya kurang mendapat teman untuk berdiskusi, kurang mendapat teman untuk sesama nulis-nulis itu untuk memotivasi itu. Tapi itu terus dilakukan dan ketika melihat hasilnya itu nanti
yang lain insya Allah mengikuti Bu. Jadi kita membuat arus. Memang sendiri tetapi lama-lama nanti ada yang mengikuti. Jadi sering kalau di kelas ya untuk anak-anak ya dimotivasi bahwa membaca, menulis itu sangat bermanfaat. Dicontohkan seperti yang disampaikan oleh Bu Mihartini ya bahwa harus sombong, iyalah harus sombong. Sombong itu dengan karya-karyanya. Saya ingat sekali dulu saya juga sulit Bu, memang maunya nulis, tetapi tidak kelakon-kelakon itu. Kemudian saya bertemu dengan Ibu Naneng Pranoto. Jadi dia memotivasi bahwa biarlah karya yang berbicara. Nah setiap kali saya punya ide, saya mau bicara macam-macam itu saya stop. Jangan saya yang berbicara, tetapi biarlah karya yang berbicara. Dan itu memang luar biasa ya. Nah untuk triknya barangkali kita bisa mengajak ke teman-teman atau murid kita untuk mengikuti lomba. Itu sangat mendukung. Dulu saya mengikuti hampir semua lomba, baik itu yang nasional maupun lokal, dari pemerintah maupun hanya yang hadiahnya itu dapat kain, itu saya ikuti terus. Itu tujuannya agar saya terbiasa menulis, ada deadline-nya itu. Dan kalau mau menulis ya harus membaca. Itu jelas. Nanti bisa kalau Bu Mihartini kan udah banyak ya karyanya, itu bisa disombongkan di siswa itu sebagai motivasi. Ini loh, satu puisi ini bisa dihargai sekian gitu. Bahkan kalau saya pas dapat hadiah ini juara itu, ini loh, satu cerpen ini ternyata harganya 2 juta. Tuh, Bu Siska masuk TV kan. Nah, kebetulan waktu itu banyak wartawan yang ini wawancara, kemudian tayang juga di TVRI, itu ternyata saya tuh belum sempat melihat di TVRI itu ada beberapa yang hubungi, benar nggak tadi tuh saya lihat loh di TV gitu, waktu acara dialog itu kan diundang TVRI untuk wawancara, untuk bincang-bincang lah seputar karya dan lain sebagainya itu. Nah itu memang mengikuti. Gitu ya Bu ya, yang pertama motivasi diri sendiri kita kuatkan dulu, insya Allah yang lain itu mengikuti seperti apa ya, ada aura lah positif untuk teman-teman. Insya Allah dengan banyak membaca dan menulis jadi lebih happy. Ya, gitu Bu. Ya. Terima kasih Bu Siska. Mungkin kita masih punya waktu 5 menit lagi mungkin ya menuju jam 12.00. Saya serahkan dulu ke Pak Arya. Pak Arya, silakan Pak. Terima kasih atas pertanyaan tadi ya terkait karya kita sebelumnya, apakah bisa kita gunakan sebagai rujukan pada penelitian kita setelahnya. Itu tidak masalah, memang seharusnya seperti itu supaya kita konsisten dalam meneliti. Jadi penelitian awal, penelitian menengah, dan penelitian berkelanjutan, otomatis kalau kita meneliti menggunakan referensi sumber penelitian awal kita untuk pengembangan produk yang memang sebelumnya sudah kita buat, itu tidak masalah, dan memang itu harus dan dianjurkan karena itu kan terkait linearitas dan sinergitas antara penelitian kita dengan penelitian kita yang dahulu. Bagaimana cara menyiasatinya? Kalau misalkan menggunakan kalimat sama persis, itu bisa digunakan parafrase. Jadi kalimatnya diusahakan ada beberapa sinonim yang berbeda asalkan tidak merubah makna dari hasil penelitian kita yang kita jadikan rujukan. Selain itu, kalau misalkan terpaksa menggunakan kalimat yang persis, itu bisa menggunakan tanda kutip supaya nanti tidak terdeteksi sebagai plagiat. Dan sebutkan setelah tanda kutip itu diberi keterangan peneliti siapa, tahun berapa. Seperti itu, Nurbaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arya. Pagi, pukul 12. Ya, terakhir Bu Mihartini, terakhir ya, mungkin 2 menit Bu Mihartini. Monggo. Sahabatku Nurbaya, rasanya saya pengen memeluk ya, tapi sayang jauh. Baik, tadi yang dikatakan, kadang-kadang ketika kita menyombongkan diri itu ada perasaan tidak nyaman ya, karena kita tahu bahwa sombong itu hanya milik Allah ya, tapi dalam kondisi tertentu, itu kita memang perlu seperti tadi dikatakan Bu Siska bahwa kita memang perlu menyombongkan diri di hadapan siswa itu untuk memotivasi niatnya, dan insya Allah itu tahu kita memang sombong yang sebenarnya atau memang niat yang untuk memotivasi begitu. Karena misalnya begini, kita di dalam webinar ini saja contohnya ketika pemateri
misalnya yang akan menyampaikan itu mohon maaf tidak memiliki karya, jawab di diri masing-masing bagaimana rasanya kita ketika mendengar tidak berkualitas misalnya begitu ya. Itu hanya sebagai contoh saja. Begitu juga ketika di hadapan siswa kita memang harus menunjukkan karya kita, bahwa dengan karya kita bisa seperti ini, kita bisa mendapatkan apa dan sebagainya. Itu saja. Kemudian satu niat yang harus kita tanamkan, saya niatkan tetap ketika menulis itu, saya niatkan di hadapan Allah, ya Allah gitu ya, termasuk di FB juga. Kalau dulu senang sekali selfie, kalau belakang ini saya lebih suka share kata-kata yang bijak yang saya ambil dari berbagai literatur gitu ya. Itu saya niatkan bahwa apa yang saya tulis itu semoga menjadi amal jariah. Itu subhanallah, Allah nanti akan memberikan jalan yang luar biasa gitu, karena niat kita ketika kita meninggal itu tulisan kita tidak akan mati. Ya. Boleh manusia itu meninggal tapi tulisan kita tidak akan mati dan bisa menjadi amal jariah bagi kita. Ya. Ya. Terima kasih Bu Meharti ya. Bu Meharti nih. Baik, hadirin peserta webinar ya Nasional Bahasa Indonesia yang ke-6, alhamdulillah sekarang pukul 12.00 kita sudah selesai semua. Mungkin ketidakpuasan pasti ya, pertanyaan banyak tapi saya inginkan semuanya tidak puas. Jadi tadi untuk literasi terus ya, untuk menggali keterampilan kita khususnya guru bahasa Indonesia. Baik, saya sebagai moderator saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang luar biasa hari ini. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita. Mudah-mudahan next lain waktu kita bisa ketemu ya. Moderator, Ibu moderator tadi sudah dijanji hadiahnya. Jadi yang pertanyaan berapa orang itu 4 orang, tambah yang raise hand tadi 2 orang, ya tinggal Ibu yang pilih. Ya sudah, sebentar saya tadi mau mengatakan ini Bu. Baik, yang pertama nanti Riwo tadi ya ada 2 buku dari Pusiska, ada 2 dari Bu Meharti ini. Yang pertama nanti boleh chat ke Bu Harti atau ke Bu Umi, Ibu Yayah Nurliyah ya. Ibu Yayah nomor HP ya, kirim nomor HP. Iya, kirim nomor HP ya. Bu Yayah Nurliyah, kemudian Nik Saliyah ya. Kemudian Yusti Karina Agustin, kemudian Ibu Robena, Bapak Acu ya. Bapak Acu, kemudian berikutnya ada yang terakhir Bu Nurbaya ya. Yang terakhir Bu Nurbaya. Jadi ada ya Bapak Ibu yang nama disebutkan namanya disebut tadi kirim ke moderator boleh nanti ya. Ada 6 nanti dari Pak Arya, masing-masing 2. Pak Arya boleh 2 ya Pak ya. Terima kasih semuanya karena waktu sudah selesai. Saya sebagai moderator mungkin dalam dampingi Bapak Ibu mungkin kurang memuaskan dan saya yakin banyak kekurangan karena saya masih belajar ya, masih belajar dan belajar. Sebelum saya tutup ada satu pantun buat Bapak Ibu semua. Bunga selasih daunnya lebat, tumbuh subur di pinggir batu. Terima kasih wahai sahabat menemani cerita webinarku ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke host kita Ibu Harti. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu terima kasih. Ini para narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan ilmunya. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang guru. Terima kasih kepada semua panitia yang sudah menjalankan tugas hari ini. Semoga lelah kita, capek kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Berikut sebelum saya tutup ya, yang disebutkan nama-namanya tadi mohon segera menuliskan nomor HP-nya biar kami dari panitia untuk segera menuliskan karena kalau kita sudah tidak ada kontak, otomatis kita tidak bisa lagi mengirimkan door prize-nya. Jadi tolong dikirimkan nomor HP-nya ke
ke kolom chat ya Bapak Ibu biar kami menuliskan. Ya. Tolong dibantu Bu ya yang sudah mengirimkan nomor HP ini dituliskan ya Bapak Ibu. Aku cari. Ada Bu Nurbaya. Ya. Mungkin Bu Umi ya. Recording stopped. Bu Umi. Tolong dibantu ya Ibu moderator dituliskan nomor HP mereka ya. Boleh. Aku stop ini loh. Stop. Boleh, sebentar saya buka chatnya. Bu Nurbaya dulu ya. Bu Nurbaya 0811 45 444 77. Baru Bu Nurbaya ya. Oke. Adakah yang sudah mengechat lagi? Belum ya? Kayaknya belum ada yang ngirim lagi nih Bu. Baru Bu Nurbaya. Bu Yaya. Oh, bonek udah ya. Bonek. Acu udah. Pak Acu sudah tersimpan. Ada. Terima kasih Pak Acu sudah gabung sama kita. Oke, karena waktu kita sudah lewat 5 Habis? menit ya, sudah selesai Oke. ya nomor Sudah. HP mereka. Terima kasih Bapak Ibu panitia, para narasumber. Ibu Robena. Terima kasih. Ini siapa Nepal? Robena. Bu Robena ya. Tadi di nomornya Bu Umu ada ya? Di nomornya Bu Umu ada kayaknya. Unik 08 sebentar. 0821 4 193 6694 Unik. Ya, semuanya ada di grup, ada grup GMB kan ya? Ada di grup ya. Kalau misalnya saya kelewat boleh chat ya. Capri boleh. Ini scrollnya jauh ini. Ya mungkin karena lewat tutup aja Bu, nanti bisa ya, di belakang layar. Kita mengurangi rasa hormat, kita end meeting karena room akan digunakan oleh teman-teman yang lain. Ya, terima kasih semuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.